Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi untuk belajar lebih dalam tentang ilmu fikih. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di kolom komentar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan fikih dan usul fikih. Yang pertama adalah tentang pengertian dari fikih dan usul fikih. Yang kedua adalah tentang objek pembahasan dari fikih dan usul fikih. Dan yang terakhir adalah tentang tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Mari kita mulai untuk pembahasan dari pengertian fikih terlebih dahulu. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab yang memiliki arti yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud dari yang dibicarakan. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah. Dikutip sebagaimana pendahap Abdul Wahab, fikih adalah kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Dari pengertian-pengertian itu dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis, maupun berbagai ketetapan maupun hukum syara yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid di masa ke masa. Kemudian pengertian dari usul fikih. Usul fikih ditinjau secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-asal, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fiqih, sebagaimana yang diuraikan, berarti paham atau mengerti secara mendalam. Adapun istilah usul fikih sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Al-Syaukani, fungsi usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istinbat hukum-hukum furu' dari dalil-dalil yang rinci dan jelas. Selanjutnya, ada definisi usul fikih menurut Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Mu'jam Mustalahat yang menyebutkan bahwa usul fikih adalah kaidah-kaidah kulliyah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Sunnah. Jadi, dari beberapa definisi tersebut, menyimpulkan bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Dengan kata lain, usul fikih merupakan sebuah metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Setelah mempelajari tentang pengertian fikih dan usul fikih, sekarang kita beralih tentang objek pembahasan dari ilmu fikih dan usul fikih. Objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan seorang mukallaf itu berkaitan erat dengan taklif syar'i yang menjadi beban seorang mukallaf dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai aspek kehidupan seperti apa? Nah, aspek kehidupan di sini contohnya adalah muamalah dan jinayah. Aspek ibadah menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan juga menyangkut segala persoalan yang berkaitan erat dengan urusan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta berbagai bentuk amalan kebaikan yang lainnya. Dari sini muncullah istilah ibadah mahdhoh dan ibadah hairu mahdhoh, di mana ibadah mahdhoh adalah ibadah yang memiliki syarat dan rukun yang sudah ditentukan oleh syariat dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan ibadah ghairu mahdhoh adalah ibadah yang sifat, bentuk, kaifiat, dan waktunya itu tidak dijelaskan secara terperinci, tetapi dalam Al-Quran dan hadis hanya memberikan dorongan atau motivasi yang tinggi agar manusia memiliki keinginan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan atau amal soleh tersebut dalam berbagai hal, kesempatan. Nah, itu hanya semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya seperti tolong-menolong, mencari ilmu, meringankan beban sesama yang sedang terkena musibah, dan masih banyak contoh lainnya. Ibadah ini merupakan kewajiban manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bentuk pengabdian diri manusia sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Pembahasan berikutnya adalah meliputi aspek muamalah yang terkait dengan interaksi sesama manusia, seperti hal-hal yang berkaitan dengan harta, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, siasah, dan lain sebagainya. Dalam ilmu fikih juga dibahas tentang permasalahan ukubah yang berkaitan dengan tindak pidana dan kejahatan serta bagaimana sanksi hukumannya, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya. Berbeda dengan ilmu fikih, objek pembahasan dari ilmu usul fikih adalah syariat yang bersifat kulli atau menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah. Dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis kajiannya berkaitan dengan beberapa bentuk karakteristik lafadz nas. Contohnya adalah lafadz nas dari segi bentuknya, lafadz nas dari segi cakupan maknanya, lafadz nas dari dilalahnya, dan lafadz nas dari segi penggunaannya. Lalu dalil-dalil ijtihadiyah merupakan dalil yang dirumuskan berdasarkan ijtihad ulama. Dalil tersebut seperti ijma', qiyas, ihtisan, maslahah mursalah, istihab, dan beberapa contoh yang lain. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Mengapa kita sebagai umat Islam perlu mempelajari fikih dan usul fikih? Nah, di sini ada jawabannya. Tujuan mempelajari fikih adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, adalah terkait dengan penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang. Dan fikih merupakan rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Begitu pula fikih sebagai rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan juga perkataan dari orang lain. Kemudian, dengan mempelajari fikih, tentu manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, serta mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Semua itu merupakan kebutuhan manusia agar terciptanya kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan manusia menjadi baik, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat.
Mengingat posisi usul fikih sangat penting dalam hukum Islam, maka mengetahui tujuan mempelajari usul fikih itu juga sangat penting. Para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari usul fikih sesungguhnya akan membawa seorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Di samping itu, dengan mempelajari usul fikih menjadikan kita paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, muamalah, dan ukubah. Ketiga aspek ini merupakan pembahasan atau telaah dari usul fikih yang proses penetapan dan penerapannya sangat penting untuk dipelajari oleh manusia. Seseorang tidak akan mungkin paham secara baik jika tidak mempelajari usul fikih. Oleh karena itu, tujuan mempelajari usul fikih itu sendiri sesungguhnya agar manusia mampu untuk menyelami hukum-hukum Allah dengan baik dan benar, dan agar dapat diterapkan dalam kehidupannya nyata setiap hari. Mempelajari usul fikih adalah jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Oleh karena itulah, para ulama usul fikih mengatakan bahwa manfaat mempelajari usul fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi pembelajaran tentang ilmu fikih dan usul fikih. Untuk mereview dan agar anak-anak lebih memahami tentang materi tersebut, silahkan kerjakan soal-soal yang ada pada link kedua. Mari kita cukupkan untuk pembelajaran ilmu fikih pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari kali ini bermanfaat dan anak-anak bisa untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian anak-anak selama menonton video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.